memilih pakaian dan pasangan hidup itu hampir sama, harus teliti. Jangan memilih kucing dalam karung. Nah, cuman yang pokok bahasan malam ini sahabat Quran Surya di program Cerita ada kaitannya dengan karung. Apa itu? Cakar. Nah, warga Kota Palopo atau Luraya secara umum pasti sangat familiar dengan kata cakar. Bukan cakar-cakaran. Cakar ini adalah salah satu istilah untuk pakaian bekas. Cuman yang menarik, pokok tema yang akan kami ulas di program Cerita malam ini adalah lihat bisnis cakar yang ternyata tidak bisa dianggap remeh. Nah, malam ini kami sudah kedatangan narasumber salah satu pebisnis cakar di Kota Palopo, yaitu Ibu Silvani Bulisak. Ibu ini adalah owner dari butik WSI. Malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh adinda saya Ainun Mardia. Kita sapa dulu sahabat Quran Surya narasumber kita. Selamat malam Bu Silvani. Malam Pak. Ya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kan sibuk-sibuk ini menghadapi geliat bisnis cakar yang sangat menggeliat. Betul sekali. Iya. Nah, kenapa kami menghadirkan Ibu Silvani Bulisak sebagai narasumber kita di program Cerita malam ini? Karena baru-baru ini kan sempat viral ada gerakan sekelompok mahasiswa, ya sekelompok mahasiswa, tidak semua, yang katanya akan berunjuk rasa menolak bisnis cakar ini. Betul. Nah, ini kan hal yang menarik. Bisnis cakar ini kan salah satu usaha yang prospeknya cukup besar. Kemudian juga bisnis cakar ini selain sebagai profesi juga memperkerjakan orang. Nah, salah satunya adalah butik WSI. Bisa kita jelaskan Bu, apa sebenarnya itu butik WSI? Apa singkatannya itu WSI? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya bangga diundang di program Cerita di Seruya. Nah, merujuk ke WSI. WSI adalah kepanjangan dari, pertama mungkin banyak yang belum tahu. Kalau kepanjangan dari WSI sendiri itu adalah Women Second Import Palopo. Women Second Import Palopo, ya benar sekali. Nah, awalnya itu kenapa hanya women? Karena saya awalnya itu merintis di baju perempuan, hanya untuk perempuan. Tapi makin kesini, puji Tuhan pelanggan juga makin banyak. Jadi banyak yang buka makin juga yang cowok. Jadi kita buka juga yang cowok. Jadi walaupun namanya Women Second Import, tapi di WSI itu ada nih baju anak, baju cowok, dan baju cewek. Ini kan cakar, Ainun toh. Yes. Kalau kita lihat yang ada di dalam pemikiran orang, cakar itu adalah karung yang bertumpuk, pakaian yang acak-acakan dihambur. Betul. Ada istilah buka baru, biasa seperti beli cakar. Biasa sekali. Cakar. Kebetulan ini pernah Kak langganan dengan WSI sendiri. Karena kebetulan itu WSI adalah daya tariknya di mana dia itu menyediakan baju yang tidak langsung dicari-cari begitu ya. Jadi dia tuh dibeli langsung pakai bisa. Kan seninya mak cakar ini, seninya mak cakar ini kan ada istilahnya buka baru Bu. Nah, buka baru itu karung dihambur, orang berebut. Tetapi ini kan kita menghadirkan konsep yang beda, kayak butik. Apa dasar pemikiran untuk menghadirkan seperti itu? Nah, dasar pemikiran saya mau merubah mindsetnya warga masyarakat khususnya di Kota Palopo. Kalau cakar itu bukan sesuatu yang kayak yang di dalam karung itu yang kayak mengerti kayak dulu itu orang yang kayak jijik begitu ya. Kalau kita pakai cakar, cakar gitu. Tapi di situ saya mau merubah mindsetnya orang bahwa kalau orang beli cakar itu bukan lagi yang kayak barang bekas yang bekas-bekas banget. Tapi kita di sini olah bagaimana kayak orang tertarik. Jadi pada saat buka baru saya enggak mau yang rame-rame begitu, buka dari cakar, gunting kawat, rame-rame pilih yang bagus. Berhamburan itu enggak. Saya pilih untuk laundry dulu, setrika uap, biar rapi, digantung tata rapi. Jadi pada saat buka baru orang datang rame-rame dengan keadaan yang enak. Kayak dingin begitu. Tapi kita masih pakai istilah buka baru karena cakar identik dengan buka baru. Karena tapi buka barunya beda konsepnya. Iya, buka barunya beda konsepnya, kita pajang barang baru memang di dalam butik WSI. Jadi mereka kan biasanya itu pilih di pasar panas. Terus yang kayak ada itu bau khasnya cakar, kayak bau karung nih. Iya namanya. Itu jadi saya merubah mindsetnya orang-orang biar kayak
orang juga pede begitu pakai Iya. cakar. Mm-mm. Jadi dia pilih kayak layaknya pilih di butik Mm. dan kita kasih pewangi biar Ya, kayak harum gitu. kayak suasana butik. Iya, pokoknya suasananya butik. Artinya wangi. bagaimana mengangkat cakar ini dari kesan tadi bahwa barang Iya. bekas menjadi naik kelas. Betul. Seperti Barang itu. bekas tapi berkualitas. Kalau Ko Enun di mana kebiasaan cakar? Pasar sentral. Kalau tempat cakar itu yang paling familiar itu sebelum muncul WS itu ya satu pasar sentral. Pasar sentral. Karena di sini banyak variannya atau banyak ada satu lorong yang menyediakan memang khusus untuk Iya. tempat cakar. Dan saya pun juga itu sebelum buka butik ini Iya. karena dari hobiku. Hmm. Hobiku yang hunting cakar. Ke pasar-pasar Iya, begini. pasar-pasar. Waktu kuliah, SMA, semua saya gunakan cakar, Ji. Nah, apa yang mendasari kita, Bu Silvani, sehingga tertarik menggeluti bisnis ini? Ini sebenarnya bisnis ini ku yang kayak tidak di luar pemikiranku, Ji. Iya. Cuman pada saat itu jalan-jalan Kak ke pasar dan Iya. ada satu nama itu yang saya juga nggak tahu di mana nih sekarang, Kak Dul. Mungkin Kak Dul nonton Iya. ini. Uh-huh. Saya dikasih jalan sama Kak Dul. Itu pada waktu itu saya pergi jalan-jalan ke pasar Iya. dalam posisi keadaan materi, keadaan keuanganku yang sangat tidak ada pada saat Iya. itu. Terus saya pilih dan caraku juga menawar sadis. Maksudnya Kan sadis kita banget. beli cakar kan pasti menawar Iya. toh, Iya, kita betul. menawar karena dibilang barang bekas, Iya. jadi bisa jika menawar. Saya tawar sampai 15.000, horor tidak itu. Saya menawar sampai 15.000. Terus kasih main nih Kak, gini. Terus dalam mindsetku kan saya lihat ini kakaknya kayak bisa jadi diajak gitu, Iya. diajak bisnis terus. Karena dalam mungkin posisi keadaan ekonomi juga yang enggak Iya. ada nih, jadi ada peluang. Kak, boleh kakak saya bawa barang tak? Iya. Kasih mah dengan harga 15.000. Iya. Saya jual nanti sembarang misalnya modal dengan harga berapa, saya bawa pulang. Jadi kisahnya itu bagaimana nih Pak? Kayak saya pergi hitung. Iya. Misal saya bawa 50 lembar, saya bawa lagi pergi ke rumah. Nah, di situ yang kayak saya kan dulu yang kayak tidak pede begitu bawa barang di depan terus bawa dengan motor metik gitu besar. Saya pergi pulang balik. Saat itu suamiku dia lagi jualan minuman dan jual. Nah, itu juga COVID. Iya, 2 COVID, tahun yang lalu. iya, 2 tahun yang lalu COVID. Di mana penjualannya suamiku yang benar-benar kadang minus, kadang secukup-cukupnya. Jadi di situ saya sendiri jalankan usaha ini ku yang dari masih bolak-balik bawa tanpa modal Pak, tanpa modal. Dan ini modal juga kepercayaan ambil. iya, modal kepercayaan. Dan itu Kak Dul enggak tahu di mana sekarang. Maksudnya kalau ada Kak Dul kabarin. Artinya Kak Dul ini menginspirasi. Iya, Kak Dul ini adalah jalanku kenapa saya bisa sampai sekarang jadi pebisnis cakar. Nah, lewat dari itu saya bawa nih, hitung berapa sold out. Lumayan loh untungnya. 15.000, saya jual 35.000, saya jual 20.000 lah, yang penting ada. Besoknya, kan kalau barang cakar itu kan nggak mungkin yang kayak 3 hari begitu itu terus dijual. Saya coba mie, berapa untungku, sambil mie lagi. Ya, tapi kan konsepnya tadi kita memulai lagi bahwa cakar yang kita ambil di pasar ini kita laundry, kita setrika. Di situ Atau belum. Masih jual Yang kayak pada Ah. tapi di situ saya memang live kan mie. Oh. Iya, di sini juga saya terinspirasi dari pedagang-pedagang di Makassar, di Medan yang live begitu. Cuman saya posisinya belum laundry. Terus kenapa tapi saya laundry itu Pak karena dengan berbagai rintangan dulu di depan, di belakang. Karena penonton yang dulu 10 itu paling banyak. Dan begituan kan sekarang ya 100, 200, 300 bahkan sampai kadang kalau buka baru dress sultan yang harganya 150.000 loh Pak. Seperti penontonnya bisa sampai 500. Nah, sekarang ini kan kita bikin konsep cakar yang naik kelas. Yes. Tanda petik. Kita kayak seperti butik. Nah, harga di situ sudah paten Kang atau masih bisa menawar? Atau tidak Mi? Iya, namanya juga mama Pak, kadang mama yang nggak bisa, rasa menawarnya itu nggak bisa dihilangkan. Biar ada harganya ditulis di situ. Bisa masih Kak mentawar? begini? Iya, masih. Oh, begitu. Iya, masih, tapi kita tetap dengan penghargaan misal tuh berapa lah. Kalau sewajarnya ya boleh. Nah, ini kan masih panjang kita mau bahas ini barang. Kita akan kita akan gali lebih dalam bagaimana sehingga Ibu Silvani Bulisa kini mampu menaikkan kelas cakar di Kota Palopo. Tetapi kita mau lihat dulu pesan-pesan berikut ini.
sobat seru ya, kita kembali di program Cerita. Nah, cakar itu identik dengan barang bekas. Tapi di tangan Ibu Silipani, Bu Lisak, cakar ini naik kelas dengan konsep cakar masuk butik. Jadi salah satu inovasi bisnis cakar yang boleh saya bilang Bu luar biasa. Nah, dari mana sebenarnya awalnya sampai kita berpikiran saya harus cakar, bisnis cakar yang saya geluti mulai dari ambil dari pasar, kemudian kita bisa buat seperti ada butik WSI itu. Apa yang dialami Ki? Pada saat itu yang kayak saya hampir rugi gitu Pak. Yeah. Ini cakarku tinggal 3 karung di depan rumah. Saya nggak tahu mau apakan lagi. Nah pada saat itu saya keliling-keliling nih sama suamiku, berkisar di sekitar Kota Palopo. Masa-masa COVID. Mengitari Kota Palopo, jalan-jalan bagaimana supaya bisa berjalan kembali. Tuh terus nggak tahu kenapa Tuhan mungkin kasih kayak langsung di mindsetku. Mungkin bagus kalau di laundry dulu, terus kita foto atau langsung di live kan, jadi bisa kayak bagus. Karena kan butik WSI ini kan baru dia berdiri itu 1 tahunan. WSI itu memang sudah ada lama, cuman baru di butik. Belum konsep seperti butik. Nah terus kita berpikir, yuk laundry. Nah setelah itu kita laundry, pada saat itu penjualan tidak terlalu banyak. Setelah kita laundry, tiba-tiba yang kayak saya live, suamiku saya bilang, jaga mi anakku dulu, jaga mi anak dulu, tidur. Terus karena pada saat itu tidak banyak pembeli, saya live, tapi memang sudah di laundry, saya live, dan tiba-tiba Tuhan yang kayak jatuhkan rezeki begitu saja. Penontonku yang langsung 30 pada saat itu masih sedikit, maksudku yang paling banyak nih lah itu, karena kemarin penonton paling di 10. Nah pada saat itu sudah laundry, saya live kan, itu sudah di laundry nih, itu sudah di laundry. Saya live kan, loh kok tiba-tiba yang kayak 50 orang langsung ngekip. Nah pada saat itu selesai live, yang kayak terharu sekali begitu ke dalam kamar. Sayang, kipanku banyak sekali. Itu pada saat sudah di laundry. Yang kayak kita, astaga puji Tuhan, kenapa bisa langsung banyak begini. Nah pada saat itu, mulai dari situ WSI sudah mulai terkenal sedikit demi sedikit. Yang dulunya kalau kita buka baru itu kadang cuma tetangga-tetangga di sekitaran Lebang. Iya. Kan kita kan dulu di Lebang, sebelum kita di Batara itu kita di Lebang. Yang kalau buka baru itu cuma sekitar temanku, tetangga-tetangga, terdekat. Tapi setelah ada laundry, saya ini pas gunting kawat itu juga posisinya belum di laundry loh Pak, tapi rame nih, pilih mereka. Tapi pas setelah sudah di laundry, tuh dilihat juga maksudnya, bisa mungkin bikin butik biar kita bisa angkat derajatnya cakar. Artinya cakar masuk butik. Iya, cakar bisa masuk di butik. Orang bisa pilih-pilih cakar dengan nuansa butik. Orang bisa tidak, yang kalau mau pergi mak cakar kayak malu begitu. Jadi dengan kata lain orang muka pergi ke WSI. Kalau malu bilang mak cakar toh. Muka pergi ke WSI. Jadi kata lain dari cakar itu. WSI ini. WSI, iya. Tapi kan ada tong seninya itu orang pi mak cakar kalau di pasar tuh. Iya, karena itu yang berdesak-desakannya, yang baku tarik-tariknya itu sebenarnya seninya. Cuman kalau di WSI juga masih berdesak-desakan juga, masih baku tarik-tarik juga orang. Bahkan waktu pertama buka itu tetap ada seninya Bu Di. Iya, tetap ada seninya. Tidak bilang itu artinya kan ada istilah tadi kita bilang bahwa di WSI itu tetap ada buka baru. Iya, ada ketika buka baru pasti orang datang. Masih ada loh Pak, masih ada pada saat itu. Cuman dekat-dekat ini sudah enggak ada karena kita mau perkenalkan, maksudnya datang ke butik WSI. Kita datang dengan buka baru, tapi yang kayak beli di butik enggak kalah dengan yang suasananya sejuk. Iya, suasananya sejuk. Dalam kondisi yang sudah tertata rapi begitu. Iya, walaupun kalau saya lihat memang dari WSI ini memang kayak butik nih. Iya. Cuman yang jualannya tadi cakar. Harga tetap sama. Bisa kita kasih bocoran siapa-siapa tak konsumen tak. Tapi jami kita sebut nama, toh. Misalnya adakah dari kalangan pejabat atau apa atau masyarakat apa? Sebut nama enggak boleh. Enggak boleh. Oke, siap. Halo pelanggan WSI dimanapun berada. Kayaknya di sekitaran Luwu ini banyak yang kenal WSI. Banyak, jadi. Luwu Utara, Luwu, Palopo terutama, bahkan sampai ke Mamuju, masa ke Merauke, Nabire juga kayaknya semua, maksudnya adalah sebagian. Jadi terima kasih banyak semua yang sudah setia bareng WSI, yang mempercayakan WSI sebagai tempat belanja cakarnya, karena tanpa mereka juga, tanpa pelangganku WSI bukan. Nah ini kan yang menarik, kemarin kan ada sempat viral
sekelompok mahasiswa, sekelompok gini. Iya, Nggak- cuma nggak semua. segelintir. Yang mau mendemo usaha cakar karena katanya melanggar ini, melanggar ini. Iya. Nah kita sebagai pebisnis cakar yang tentu saja sudah mempekerjakan orang, bagaimana tanggapan tak ini? Soal demo yang segelintir, cuma segelintir Iya. loh Pak, mahasiswa yang mau supaya toko cakar Ditutup. ditutup. Hmm. Saya rasa sih no comment, Iya. tapi marilah mahasiswa kita rangkul masyarakat. Mahasiswa kan yang sering saya taunya mahasiswa kan Iya. yang kayak merangkul masyarakat kecil. Nah, yang di sini tanggapanku ini Pak, Iya. untuk mahasiswa, segelintir mahasiswa itulah mindsetnya dinormalkan dulu lah. Dinormalkan. Kalau kau Aidun setuju? Iya, kok? ini kan pernah jadi mahasiswa ya kan. Setuju kok? Kalau saya itu tidak setuju karena Kenapa? di sisi lain itu dia juga mematikan UMKM. usaha. Karena Usaha kan ini juga bisnis ini termasuk UMKM, Iya. UMKM kayak gitu. Nah, di sisi lain juga kan WS juga punya karyawan. Nah, Betul. kalau WS tutup atau toko-toko cakar lainnya tutup, otomatis mata pencariannya orang kan juga hilang. Kalau saya yang enggak masalah, tapi pundak-pundak yang bersandar sama WSI Iya. Akan kehilangan Iya, pekerjaan. akan kehilangan pekerjaan. Kalau saya maksudnya bukan takabur sih, misalnya memang kalau memang benar-benar WSI ditutup, itu kita bisa cari celah. Lagian kan maksudnya WSI kan sudah banyak yang kenal. Saya bisa saja berubah haluan menjadi penjual apa begitu. Cuman yang kita pikirkan itu pundak-pundak yang bersandar, kayak karyawan-karyawan kok. Iya, mereka mau di mana? 11 orang loh ini Pak. Siap. Ini menarik Bu. Ini kan kita sudah dikenal. Apa boleh saya bilang butik WS ini sudah brand cakar yang naik kelas. Nah, dari mana kita dapatkan sebenarnya pakaian-pakaian ini? Adakah memang jaringan atau kita terjun langsung misalnya? Kalau ini saya ambil di Makassar, Di Pak. Makassar. Iya. Terus itu kita punya kode-kode yang saya percayakan sama tempatku ambil bal. Saya percayakan sama bal apa yang dia mau kasih Kak, itu saya sudah percayakan. Jadi soal kode-kode bal itu saya percayakan sama yang kasih Kak. Iya. Seperti itu. Terus ini kan sekarang kan ini kan kita semi butik. Yes. Nah, berhamburan butik juga. Betul. Banyak butik-butik dan brand-brand. Walaupun ini kan boleh saya bilang salah satu pangsa pakaian-pakaian yang brand-brand. Ada bagaimana kita melihat ini? Adakah merasa kita tersaingi atau mereka yang tersaingi? Kalau merasa tersaingi sih kalau saya pribadi tidak. Tidak. Karena Kita punya pangsa. Artinya kita punya konsumen tersendiri toh? iya, punya konsumen tersendiri dan menurut saya jualan boleh sama, Boleh sama. tapi rezeki yang berbeda. Yang berbeda. Ini benar. Seperti itu. Artinya kita juga sudah menghadirkan konsep cakar yang sudah di laundry, masuk di butik, tetap dengan ada buka baru. Nah, sahabat Koran Seru ya, masih banyak akan kita ulas tentang bagaimana perjalanan Ibu Silvani, Bu Lisak ini menggeluti usaha yang sampai sekarang ini boleh kita bilang berhasil dan telah mempekerjakan karyawan. Tetapi ada yang melewat dulu. Universitas Cokro Aminoto Palopo atau UNCP merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Sulawesi Selatan dan menjadi yang terbaik di wilayah Luwu Raya dan Tanah Toraja. Universitas Cokro Aminoto Palopo kini telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2023-2024. Dimulai sejak November 2022 untuk gelombang pertama hingga Agustus 2023 untuk gelombang kelima. Biaya kuliah di Universitas Cokro Aminoto Palopo telah menerapkan sistem pembiayaan tunggal yang mencakup semua pembiayaan seperti ujian akhir semester, seminar proposal, skripsi, magang, PKL, PDK, KKN, ijazah, perpustakaan, dan dana pembangunan. Namun tak perlu khawatir, untuk biaya semester bisa diangsur. Untuk jalur pendaftaran mahasiswa baru sendiri tersedia 2 jalur pendaftaran, seleksi non-tes dan seleksi tes. Untuk lebih jelasnya mengenai proses pendaftaran, berkas, dan informasi yang lainnya, bisa menghubungi hotline di bawah ini. Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui website penerimaan mahasiswa baru Universitas Cokro Aminoto Palopo di pmb.uncp.ac.id. Bisa juga daftar langsung di ruang PMB Kampus 1 UNCP
di Jalan Larta Maceling nomor 19 Kota Palopo atau scan barcode pendaftaran di bawah ini. Universitas Cokro Aminoto Palopo, Beyond National Branding. Oke, sahabat Koran Surya, kita kembali ke program Bercerita. Cakar identik dengan buka baru. Cakar identik dengan karung. Tetapi di tangan Ibu Sifan, Ibu Lisa, cakar itu naik kelas. Maksud seperti butik. Dan ya, orang yang datang membeli, konsumennya tidak harus kepanasan. Karena ruangan ber-AC ya, layaknya butik. Nah, ini kan merintis usaha seperti ini tentu punya tantangan, Bu. Betul, So, banyak apa sekali. tantangan tak? Yang pertama yang membuat kita bersemangat untuk menggeluti usaha ini. Yang pertama apa tantangan tak? Tantangan yang pertama yaitu finansial tentunya. Finansial. Iya. Dimana saya harus tidak bisa katakan tidak. Tidak. Iya. Nah, Jadi waktu saya buang WSI itu dalam otakku, dalam mindsetku, sebenarnya sih saya bukan pebisnis. Yang pebisnis pure itu suamiku. Iya. Karena saya kan dari pekerja, Ji. Iya. Tapi selalu ditanamkan sama suamiku, kalau mau usaha itu rugi dikasih ke belakang. Optimis. Harus optimis. Harus optimis. Untung dan rugi itu di belakang. Yang penting kita sudah mencoba. Nah, salah satu doronganku, salah satu peganganku, kenapa saya bisa bangun butik seperti itu, karena ya mau sukses. Ada dorongan mau sukses. Motivasi. Iya, motivasi. Jadi saya harus sukses. Jadi itu motivasiku. Untung atau rugi ya di belakang, yang penting saya sudah mencoba. Tuhan yang kasih jalan. Dan Apa Anuta, apa yang latar belakangi Ki, apa yang motivasi Ki sehingga mau Ki bangun konsep cakar dalam konsep butik, maksudnya bukan baju-baju impor lainnya, maksudnya yang brand-brand, bukan cakar. karena cakar itu kualitas bagus, harga kaki 5. Kemudian cakar merakyat. 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 Semua kalangan bisa beli. Mulai dari anak SMP, SMA, mahasiswa, sampai ke kalangan-kalangan pejabat pun juga belanja. Berarti sudah ada konsumen tetap tak? Iya, seperti itu sudah ada. Seperti itu. Nah, bisa kita jelaskan, Bu, kita supaya sahabat Koran Surya tahu pakaian-pakaian apa saja yang kita jual. Yang cakar tadi ini yang sudah kita laundry. Pokoknya sudah kita- semua, Pak. Misalnya Pertama, pakaian anak, anak. pakaian cowok oblong, Hmm. kaos kera cowok. Nah, kaos kera cowok ini Pak harus Keren. harus beli. Siap. Nanti ku. Nanti kita sama-sama. Iya, Nah, kalau saya buka kaos kera kan Iya. keren Pak, toh nanti kita pilih yang brandnya. Iya. Atau kalau Bapak harus yang brand. Siap. Lacoste, Iya, Giordano, Zara, toh harus sekali ke berkunjung ke Iya. WSI Pak. Insyaallah. Terus jeans cewek, dress, trending paling. Artinya kalau orang pakai dia bukan cakar ini. Yang kayak ku pakai, kita kira cakar. Cakar ini. Pasti kita pakai. Pasti kita kira bukan cakar. Bukan. Cakar dong. Seperti itu. Menarik ini. Iya, karena Nah, kalau jeans ada juga. iya ini semacam ini Oh, Pak, seperti jeans yang itu. aku pakai sekarang ini. Nah, ini kan hampir semua yang melekat di badan kita ini hampir sudah banyak yang ABC Pak, menjadi atas bawah cakar. atas bawah cakar. Termasuk sepatu. Iya, betul. Tapi betul. kita belum merambah ke Iya, sepatu. belum ini Masih kan. fokus di Iya, pakaian masih fokus saja. di pakaian. Takutnya nanti Mm-mm. kalau terbagi itu saya enggak tahu lagi memanage bagaimana. Iya. Jadi Fokus pakaian. fokus pakaian saja dulu. Nah, ini kan berapa tahun nih kita rintis ini usaha ini? Jalan dari 2019 akhir. Akhirnya sampai sekarang ya hampir 3 tahun. Iya, Nah, ada enggak cabang lain di luar kota Palu? belum ada. Tapi pasti kan ada keinginan tak? Iya, semoga nanti karena pemirsa juga banyak sekali yang bilang, "Cek, bukan Miki cabang di Luwu Utara, bukan Miki cabang di Belopa." Di Belopa. Ah. Tadi kan kita bilang bahwa kita punya konsumen ini ada sampai di Papua, Iya, Nagire. Kalimantan. Iya. Apa. Bagaimana cara pakai sistem kirim Iya, kita pakai sistem kerjasama sama ekspedisi? pos ya tentunya. Halo pos. Tapi Pak Bos, ini Ibu selain dia walaupun belum punya cabang, tapi dia memiliki banyak reseller. Iya, reseller. Itu deh. Jadi dia beli yang kayak paket usaha, Iya. kita kasih harga reseller,
Dijual yang juga di menjual. sana, iya. Nah, reseller ini ada di mana saja? Resellerku ada di Luwu Timur, di Malili, di Kalimantan. Cuman mereka itu ordernya yang kayak tidak secara terus-menerus. Cuman kalau kan pembeli juga maksudnya yang kayak pilih-pilih. Kan Iya. jual cakar kan juga banyak reseller yang lain. Iya. Pasti pilih-pilih. Iya, pasti pilih-pilih. Tapi kalau khusus saya, resellerku itu tidak menetap tapi selalu ada. Selalu ada di. Iya. Berarti dengan kata lain ini Ibu Silvani juga menciptakan lapangan kerja Nah, untuk betul ibu-ibu sekali. yang waktunya maksudnya yang tidak punya pekerjaan. Iya. Kayak semacam mahasiswa kadang dia beli, "Cek, boleh kah saya beli barang tak kayak 20 begitu, kasih ke harga begini, tapi saya pilih yang branded." Silakan. Ini kan pakaian-pakaian pasti ada komunitasnya. Yes, betul. Nah, khusus WSI ini bisa enggak kita kasih bocoran sedikit? Ada enggak komunitasnya ini? Oh, kalau saya belum ada, cuman ada satu komunitas itu yang akrab Ji dengan WSI yang kayak Hunter. Oh, begitu. Iya, Hunter itu adalah sekelompok pemuda-pemuda kreatif lah. Iya. Bahkan ada juga orang tua kreatif yang cari barang branded dari pas buka baru. Jadi itu mereka cari yang branded, Iya. misal Lacoste atau apa yang branded, mereka beli dengan harga normal di saya. Iya. Dan Nah. mereka jual dengan harga sesuai dengan brand. Nah, kita ini kan sudah banyak tadi cerita tentang cakar, pakaian-pakaian yang ada itu branded toh, dari berbagai merek. Ya. Nah, kira-kira bisa enggak kita kasih bocoran sedikit harga yang paling rendah dan harga yang paling tinggi untuk satu pakaian misalnya? Harga paling rendah Pak, kadang sampai di Rp5.000. Rp5.000. Iya. Masih kita jual di butik tak itu? Masih. Kalau tertingginya Tertingginya ada di Dress Sultan, berapa kisaran? 199.000. Nggak ada yang kisaran misalnya 300.000 ke atas? Oh, enggak. Nggak ada nih. Wah. Artinya sahabat Koran Suruya dengan cakar yang sudah dipermak sedemikian rupa dengan harga sangat terjangkau, benar-benar merakyat. Benar-benar. Dan ya Benar. kesannya nggak ada, hampir semua orang pakai cakar sebenarnya Betul. dalam kondisi ekonomi yang lagi Iya, yang lagi susah-susah. susah. Nah, di tangan Ibu Silvani Mulisa, sahabat Koran Suruya, cakar naik kelas. Kita akan ulas lagi lebih panjang tantangan dan harapan Ibu Mulisa, nanti Ibu Silvani Mulisa di segmen berikutnya, karena ada yang mau lewat. Kita saksikan. Sahabat Koran Suruya, kita kembali ke segmen Mak Cerita. Ini Ibu Silvani Mulisa kini salah satu perintis cakar masuk butik. Nah, kita kembali ke Ibu Silvani. Ini Bu, ini kan cakar ini kan selama ini kan banyak orang merasa malu-malu kalau bilangnya cakar nampaknya. Tapi dengan kita hadirkan dengan sistem butik WSI ini pasti tidak malu nih orang. Iya. Seperti itu kayak kita bilang tadi kan, segmentasinya ini tidak hanya masyarakat kelas bawah, tapi ada juga. Yes, betul sekali. Dan kita sudah mampu menciptakan itu. Nah, kira-kira ada enggak pengalaman yang bisa menginspirasi pebisnis lain? Karena kita ketahui yang jual cakar ini kan banyak. Banyak Di sekali. Kota Pulau. Ada enggak kita bisa memberikan semacam inspirasi? Oke, ya kalau tadi yang kayak kita bilang, karena saya dulu, Iya. kalau aku bilang cakar bajuku malu Kak. Itu. Iya. Iya. Jadi kalau ditanya ke orang di mana kau beli bajumu, Mm-mm. saya bilang mami di butik ini, di butik itu. Mm-mm. Nah, bagaimana sekarang motivasi untuk para maksudnya untuk para yang mau memulai, Mm-mm. yang mau memulai bisnis khususnya.
Jadi tanamkan di dalam mindsetnya kakak-kakak sekalian yang lagi mau merintis, itu kalau memulai usaha itu bukan hanya dengan modal, tapi dengan kepercayaan juga kalian sudah bisa merintis usaha dari nol. Karena itu yang saya rasakan, mulai dari merintis usaha itu tidak dengan modal banyak, bahkan dengan 0 rupiah. Saya hanya dikasih kepercayaan untuk jual modal apa namanya, titip jual sampai bisa ke detik ini. Dan satu lagi, misal kakak menjual, nah jangan ada pikiran bahwa rugi jika nanti, apalagi banyak yang menjual begini, kecil juntungku kecil nanti. jiuntungku. Bahkan ada yang bisa sampai pikir rugi jaka. Iya. Jadi buang jauh-jauh pada saat kakak mau mulai usaha, buang jauh-jauh rasa takut akan rugi, dan pokoknya pasang di mindsetnya kakak bahwa saya harus sukses gitu. Gitu ya. Saya harus sukses. Nah, tadi kan kita bilang kita mengawali, kita kembali setback tadi, Yes. bahwa kita mengawali usaha butik WS ini dengan mengambil barang Iya, betul tanpa sekali, modal. Ini tantangan tersendiri. Iya, apalagi dengan saya Pak yang Mm-mm. gengsinya yang luar biasa waktu Iya. saya kuliah, karena saya kan dari pekerja yang, maksudnya yang pekerja yang kayak kantoran gitu lah, tau lah. Saya juga kerja di salah satu BUMN kemarin Iya. dengan background yang wah Mm-mm. di kalangan teman-temanku. Ada kan teman-temanku yang nonton di sini. Mm. Mereka pasti tahu jelasnya bagaimana. Nah, tiba-tiba saya harus bawa cakar, dibawa motor. Artinya kita turunkan. Iya, ya. saya turunkan nih maksudnya. Iya. Yang kayak enggak malu mah ini. Iya. Bawa motor, bagian satu karung di bawahku, motor metik pada saat itu. Nah, itu saya hilangkan semua. Gengsi pokoknya kalian hilangkan. Seperti itu. Iya. Itu tips Anuta. Tips, iya. Nah, ini kan kita bilang bahwa salah satu kunci kesuksesan tadi kita mampu, seperti pertama kita bilang tadi, penontonku hanya 10. Iya. Tiba-tiba kaget ke 50. Iya. Rasyata juga sukses membuka butik ini karena kita mampu memainkan media sosial. Betul sekali, media sosial. Media sosial ini memang sahabat Koran Surya, kalau kita mampu memanfaatkan itu bisa berpeluang bisnis. Bisa kita contohkan bagaimana ketika kita live jual Bisa cakar. sekali. Kita coba kita contohkan. Guys, mungkin yang ada nonton di sini sekarang itu ada sebagian besar atau sebagian kecil dari pelanggan WSI. Halo semuanya. Jadi kalau saat saya live itu Pak, saya mau rubah mindset yang kalau orang live itu yang jenuh. Tapi saya mencoba untuk bikin pelangganku, hai heboh, saya heboh-hebohnya. Bahkan yang biasa kayak merasa, ya saya ini kayak orang gila nih bicara sendiri di depan kamera. Begitu loh, jadi yang kayak bicara sendiri sama kalian di depan ini. Jadi kalian kalau mau mulai bisnis itu harus memang di media sosial. Iya, harus bermain di media sosial. Nah, kita contohkan dulu ketika kita live. Misalnya, jadi pada saat tag 3, 2, 1, hai pemirsa kayak gitu. Hai pemirsa WSI, hari ini kita hadir lagi dengan buka baru. Tentunya dengan edisi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kalau misal buka baru kemeja. Hari ini kita buka baru kemeja, blus kemeja yang pastinya menjadi barang yang kalian tunggu-tunggu dengan harga murah dari harga 35.000 sampai ke 59.000. Jadi yang kayak interaksiku dengan pemirsa itu harus ada. Ada semacam feedback, ya. Sapa-sapa sama mereka. Berarti ada tinta itu karena keep. Iya. Timku ada, termasuk sana admin. Bantu up. Iya, bantu up juga mereka. Dari 11 karyawanku, Eh. itu saya butuhkan media sosial masing-masing. Jadi pada saat interview mau masuk kerja, di sini saya memang benar-benar kan butuh media sosial pribadi mereka untuk men-share. Iya, komentar sebanyak-banyaknya karena komentar itu kan bisa mengangkat naik. Misal saya berteman sama Bapak, terus Bapak berteman sama teman Ainun misalnya. Ainun up, otomatis saya lagi naik di atas. Silvani Bulisak lagi. Artinya hampir semua media sosial kita ini kuasai, dan itu kunci. Iya, kuncinya itu adalah media sosial. Media sosial. Bahkan nanti untuk era-era selanjutnya di 2020 pasti makin. Nah, ini kan menginspirasi kisah Atta bagaimana berjuang dari nol, membuka butik WSI. Nah, apa harapan Atta ke depan? Harapan ke depannya. Banyak harapan itu, Pak. Sebutkan misalnya. Salah satunya harapan Ya, salah satunya harapan yang paling terbesar, semoga WSI bisa semakin dikenal sama banyak orang, tentunya bukan hanya di media sosial, tapi di Kota Palopo. Kemudian harapan khusus lagi satu-satunya, semoga cakar bisa dilegalkan. Iya, dilegalkan biar kita bisa, cakar ini bukan lagi yang kayak sembunyi-sembunyi.
kita dilegalkan, bisa masuk di Indonesia secara resmi, dan kita bisa buat WSI semakin bisa buka cabang lah. Buka cabang Iya, seperti itu. gitu. Nah ini tidak lama lagi kan Lebaran. Betul. Kebutuhan masyarakat akan Betul. pakaian tinggi. Nah bagaimana WSI ini, butik WSI ini menghadapi persiapan Lebaran? Menghadapi persiapan. Tentunya saya akan sediakan stok, dan ini saya pikir 2 Mm-mm. bulan sebelum Kita sudah ready Iya, kan? sudah ready. Tinggal mau dibuka baru ini. Tinggal mau dibuka, Kayaknya diolah. harus bos betul Harus ini ke sekali. sana. Jadi Iya. saya memang sudah siapkan Mm-mm. 1 bulan 2 bulan sebelum. Mm-mm. Kalau nanti Lebaran saya harus buka barang-barang kepala. Gitu deh. Dress. Barang-barang branded yang Iya, berkualitas. pokoknya buka Harga baru terjangkau. semua saya pajang di butik. Harus pergi Harus dulu. sekali yang ingin sama Pak. Aja. pergi. Nah terakhir Harus ini gitu. Bu, sebagai penutup, apa konsep bahagia menurut kita sebagai pebisnis cakar? Konsep bahagia itu menurut kita apa? Konsep bahagia Sebagai pebisnis cakar. sebagai pebisnis cakar. Mm-mm. Apa nih Pak? Konsep bahagia sebagai Pebisnis cakar yang kita tadi bilang bahwa harus dilegalkan ini cakar. Seperti itu. konsep bahagianya. Mm-mm. Ya semoga itu Pak Mm-mm. Legal. dilegalkan. Iya. Itu permintaan khusus bahagia aku Iya. gitu sebagai penjual cakar, itu di satu permintaanku, biar masalah-masalah ini kan sudah terjadi juga di belakang-belakang tahun Mm-mm. kemarin. Nah biar konsep bahagia aku itu supaya cakar bisa legal, terus kita tidak ada lagi main kucing-kucingan Iya. gitu. Dan orang pakai orang pakai itu cakar itu dengan percaya diri, Pede. pede, dan tidak lagi yang kayak cakar itu. Jadi Dan belanja di UST. ya, dan jangan lupa belanja di WSI. Oke sahabat seru ya, kita sudah panjang lebar cerita dengan Ibu Silvani Bulisak, owner butik WSI. Banyak inspirasi yang kita bisa temukan, bisa kita ambil untuk memulai bisnis. Dan salah satu kata kunci bagi sahabat seru ya, bahwa memulai usaha itu tidak harus modal Dengan- besar ya Bu ya, tidak harus, tapi semangat, optimis, pantang menyerah, dan tentunya didukung oleh pasangan. Itu. Oke, saya pamit bersama rekan Ainun dan Ibu Silvani Bulisak. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.